menghadapi anak seperti itu, silahkan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus, kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi, sok cicing di mana, urus kumarane. Gak akan sanggup. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta, Pak. Tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta gerlut, Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak. Dan kalau ngomong perlindungan anak, Pak. Lindungi anak Indonesia dari geng motor. Lindungi anak Indonesia dari game online. Lindungi anak Indonesia dari makanan yang beracun. Lindungi anak Indonesia dari eksimer. Dari obat-obatan yang dibeli 10.000 4 biji. Lindungi anak Indonesia dari ciu. Lindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan dalam hidupnya. Lindungi mereka. Buat aturan, buat kebijakan. Lakukan tindakan yang nyata dan terukur. Bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Saya tidak pakai konsultan. Saya tidak pakai orang-orang yang pinternya tinggi-tinggi. Saya lebih banyak menggunakan kata hati saya yang saya dapat lewat pengembaraan dan pertepaan. Melalui keliling Jawa Barat tidak pernah henti. Saya sudah keliling di 2.500 desa di Jawa Barat. Saya sudah tahu karakter setiap daerah. Dan kemudian air mata saya terurai. Kenapa? Ternyata ucapan dan bahasa disampaikan dengan orang yang memiliki ketulusan hati, itu bisa meruntuhkan jiwa. Dan itu tercermin dengan buku yang disampaikan oleh seorang gadis cilik dari Cigugur Kuningan, yang dia bercerita tentang ingin gunung Ciremainya terjaga, ingin mata airnya terjaga, ingin eksploitasi pariwisata tidak menghancurkan sendi-sendi moralitas dan lingkungan. Dan saya ingin agama itu adalah nilai-nilai yang terwujud dalam tata nilai moralitas hidup yang baik, tata nilai bangunan yang indah, tata nilai air yang mengalir, tata nilai gunung yang rentul, tata nilai sawah yang ngampar. Saya ingin agama itu lahir dalam sebuah bentuk peradaban yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan saya membangun simbol-simbol itu dalam setiap ekskresidenan yang saya menyebutnya kantor gubernur wilayah. Saya menyebutnya Jaya Dewata dan menimbulkan otokritik. Saya kadang aneh sama rakyat Indonesia itu. Ketika gedungnya diurus, dikasih lampu, maka orang ribut mengkritik. Ketika gedungnya gelap, tidak terurus, berpuluh-puluh tahun tidak ada satupun orang yang berkomentar. Ternyata orang Indonesia itu senang mengkritik orang yang bekerja, dan senang yang dia membiarkan orang yang tidak bekerja. Pengen jadi gubernur nyaman, gampang. Nikmat, anggaran 29 triliun, kunaon kudu pasea, segala capek-capek. Cukup kompromi dengan teman-teman DPR. Cukup kompromi dengan teman-teman yang di lingkungan Pemda Jabar. Sudahlah kita bagi habis anggaran, kita jalan-jalan bareng. Kita nyanyi bersama-sama, di sini senang, di sana senang. Saya tidak akan pernah ada yang mengkritik. Tetapi saya 5 tahun meracuni dan saya takut saya itu durhaka pada leluhur saya yang menitipkan saya untuk mengurus tempat ini. Kemudian siapa sih guru saya? Guru saya itu ada 2 di sini. Satu, Dyah Pitaloka yang meninggal ketika dia lebih memilih bunuh diri daripada dianggap sebagai sesembahan. Teh Rike, silahkan berdiri Teh. Waduh, tepuk tangan. Sempat mencalonkan diri jadi gubernur, hampir menang kalau sebulan lagi. Nah, tetapi ide dan gagasannya saya menggunakannya dan menjadi tindakan hari ini. Dan perempuan Sunda itu lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menjadi persembahan penaklukan kekuasaan. Beda jeung numpoe ieu daripada teu kabeli skincare mending keneh ngorbankeun diri jeung raga. Harus segera dibenahi. Ini kenyataan. Yang kedua, ada Prabu yang turunan Galuh. Namanya juga Macan. Ya kan? Kang Dede Macan Effendi. Dede Yusuf. Ini turunan Galuh, Pak. Saya tahu, Pak. Nah, sempat mencalonkan jadi gubernur juga. Ternyata oleh Allah
tong waka Kang Dede, engkewe Kang Dedi nu jadi gubernur. Di antara anggota DPR, selain yang lain, dia yang selalu memberikan supporting pada saya dan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua kasepuhan yang Sumedang Larang, kemudian kasepuhan yang di Cirebon, baik Kasultanan maupun kasepuhan, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ucapan saya tidak berkenan. Secara genetik memang saya bukan turunan dari Sri Baduga, Kanjeng Prabu Jayadewata. Tetapi secara ideologis saya adalah pengikut utama dan sudah melewati masa-masa sulit ketika menjadi wakil bupati dan bupati Purwakarta. Babad Alas Amr saya berikan judul. Berikanlah pada kami ruang untuk membangun peradaban Sunda dengan baik. Dengan saya mohon mudah-mudahan Kasultanan, Kasepuhan, Kameman yang ada di sini bisa menjadi tetengger atau ciri dari sebuah peradaban yang tersisa. Terakhir, saya tuh suka gatel kalau lihat jalan kanan kiri tidak terurus, lampunya tidak tertata. Mohon maaf ke Pak Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon. Jalan dari gerbang tol sampai areal sini, biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar kami yang menata trotoarnya, biar kami yang menyiapkan tukang sapunya, biar kami yang memasang lampu-lampunya, karena kami ingin menghadirkan leluhur kami di tempat ini dengan baik. Dan itu akan saya berlakukan nanti di Cirebon, di Bogor juga begitu. Saya akan berlakukan di Garut juga begitu, karena ini tetengger. Anda boleh mengatakan leluhur itu sudah tidak ada. Bagi saya, leluhur itu ada. Dia akan selalu datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh anak cucu. Dan dia akan pergi manakala tempatnya tidak diurus dengan cucunya. Ajarannya dari siapa? Dari NU, Pak. NU ngajarin apa? Ngajarin sholawatan. Sholawatan itu kemudian ngajarin marhabaan. Ngajarin apa lagi? Tawasulan. Apa itu seluruh ajaran itu? Ajaran itu mengajarkan bahwa Nabi itu ada di hadapan kita. Nabi dan para sahabat itu ada. Saya menganut paham itu dan saya mengatakan leluhur Sunda ada di sini dan melihat kita semua mau dikemanakan tanah air yang menjadi titipannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf nanti jajaran TNI, Polri, darat, laut, udara akan terlibat dalam pembangunan di Jawa Barat. Nanti yang angkatan laut agar jaga bibir pantai tetap nantiasa bersih.